jadi petunjuk. Maka hidangan nah iwak nang menyebarang piring pada seberang sana kulturnya seberang sini kepalanya, belum lagi undang galah nak kesapit, belum lagi nang ayam kampung nang hanya di sana. Di sini ada kampung sana yang angin. Kami di sana sangat dimasaki ayam di sana. Belum lagi randang daging, belum lagi nang lain-lain. Ulun berdoa mudahan jang ulun kawan ni kada berselirah di hari iwak nak menyebarang piring tadi. Sekalinya hanya beberapa kali mengiwak cap di tangan iwak nak mengganal tadi. Nah, ulun 80.000 hingga 200.000. Dan sikong ambil ayam kampung, dan sikong ambil hudang jalan. Ada sikong dah tinggal, uapnya ke piring, habisakan nyaman menghitung je. Pikir hati menghitung nyaman, pikirkan nasib kawan ni, duitnya kayak apa. Terpaksa ulun main bagi memakan gulai jaring bergulai kena jingkol. Jangan aku makan, yang kawan pun nampak ada mawa memakan ayam kan, ulun suka memakan jingkol. Padahal menjaga duit ni sebaik cukup, sawat kena cukup duit gawat. Orang segagah ulun bayar makan apa kata dunia. Karena ulun ni kata orang yang bilang mirip Afgan kan? Orang di sana bilang mirip Afgan. Kemarin wakil bupati kata sambutan bilang ulun mirip Afgan. Nah, guru kami bilang mirip Afgan. Orang Banjarmasin ada yang bilang ulun mirip Afgan. Ulun aja kada sadar kalau ulun ni gagah kada sadar. Ulun suruh santri cukup kan ulun memparakan kasih Afgan yang mana orangnya. Dipemparakannya videonya di TV di mobil tu muncul Afgan penyanyi pakai kacamata lagu pop kan lagu apa tu? Berubah hati presiden. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Ulun perhatikan dasar mirip. Ya sungguh begini kan menjaga etnik. Wibawa harus dijaga. Terus kan ada cukup bayar makan gawat. Sekalinya kada lawas dan tambah 4 pulang. Nambah 4-nya ada anggota Dewan Zekong. Yang nak naik ke tingkat atas, dulu jangan makan di sini bergabung. Panjangkan meja ni. Kalau dipanjangkan orang 11 kami makanan. Itu kalau dihitung ini bisa 1,5 bayar. Duit 280 ada. Kayak apa membayari tapi ulun kadang kalah geratak. Ulun panggil pelayannya, ulun hitung akan dia. Oh jangan anggota Dewan jangan guru aja. Ada ulun memberi makan hitung akan. Aduh sanggup aja kita kami bayar ikan. Ada ulun. Caranya pandangan jangan hakon di sini. Jadi hati siapa buang bayar ini. Jelas duitnya kada cukup. Awak bergaya cuma 3 kali 3 sama dengan 9. Kaya tidak kaya yang penting penampilan. Kaya mana ada duit. Sekali keluar dari warung tuh menyesal aku. Jangan tahu dibayar yang orang siapa bohong makan jigol. Masa kayak kampung. Bagaimana nang makan kada rezeki tapi nang kalau itu rezeki kita kayak apa aja tetap sampai. Semalam kami hari Selasa, hari Senin semalam kami pulang dari Semayang, hendak makan di mana-mana ada warung. Sopir juga banget kan di warung. Dulu cari warung ada suatu sini Samarinda aja. Tuh cari sana singgah berbuka pulang setting cari dukil ini. Ada rumah makan Banjarmanis. Pas pulang berseberangan. Langsung putar singgah di situ. Sekalinya yang tukang jual pinando di ulun ke pohonan. Mau kuah kena pinando aja. Mau ulun masuk ke warung pian, kuah kena pinando. Mau pinando ke pohonan. Berhemat ulun makan berhemat karena ulun yakin ini kada bayar. Sekalinya alhamdulillah ada bayar juga. Dari sana berapa
kali nak singgah ada jadi terus. Sudah direm sudah, ada buka pulang. Cari penghulingan sana hulingan sini, ulun supir di parah pada ulun lagi. Ada tamu di rumah makan. Cari kita masuk, masya Allah banyaknya iwak panggang. Ya Allah, tadi nggak di kolesterol lagi ulun. Itu namanya rezeki kami. Kenapa tulisan ngaran ulun itu ada di iwak di rumah makan Ganjar Manis tuh? Ada kau dihindari. Padahal banyak orang yang datang dan ada yang ambil iwak itu. Kenapa? Nah itu rezeki ulun. Namanya rezeki kada bisa diambil orang. Walaupun di warung orang, tetap ulun dapat. Akhirnya makan kenyang kulit duit kada keluar. Atau makan mau kolesterol. Itu namanya rezeki. Maka kita kada usah sedih hati apa yang terjadi itu kehendak Allah. Jangan sedih hati kalau orang sembahyang maka bisa mengembalikan, tapi kalau kada sembahyang nah aina siksanya terlalu berat, maka diadakan peringatan. Datang menyambut bulan Ramadan diadakan lagi pengajian peringatan nuzulul Quran, sambut Ramadan supaya bulan Ramadan banyak akan beramal ibadah. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini amal tak kumpul, semuanya tak kumpul amal. Di bulan suci Ramadan ada perintah puasa, nang tadi diperintahkan di luar Ramadan, ada perintah sembahyang sunat tarawih, nang ada di luar Ramadan. Maka pahala orang puasa itu surga yang rindu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, surga itu rindu kepada 4 macam golongan orang. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran, li'annahu unzila fihil Quran, karena bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Kalau kita sudah dirindukan surga, kedatangan kita ditunggu aman, kada usah khawatir. Kita di dunia ini kedatangan ditunggu aman. Ulun di sini ditunggu datang, ditunggu tadi di rumah makan warung Haji Ijai aman. Ulun timbang makan ulun kada bertakun berapa bayarannya, karena ada parlo membayari. Ulun ditunggu, ada ulun bayari terus sekarang ditunggu aman. Anak makan apa aja, anak minum apa aja, ulun datang di sini ditunggu. Alhamdulillah, semua ulun kada suara kalung. Coba tarai kena, isok ulun datang pulang ke sini, di hadapan jaga masjid gede dia, ulun mengaji lagi asar. Tapi karena ditunggu kan nyaman. Di akhirat tuh kita malah ditunggu aman. Siapa yang ditunggu surga? Orang selalu baca Al-Quranul Karim. Yang kedua yang dihadangi surga, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya. Jangan hati menyambat iuran kita. Kita ni kadang-kadang ya Allah hari ke hari itu mon kada menyambat iuran gatal nonton ni. Ayo orang baca makan gaman kelatinan kada bersam. Maka orang suka menyambat iuran kurang asam. Maka dibuganya ki asamnya jadi kan kada nyambat iuran lagi. Maka itu orang yang kada suka menyambat iuran, menjadi-jadikan orang surga rindu. Makanya kita ini kada usah menyambung cerita yang kada baik tentang orang lain. Rugi kita, amal habis, pahala hilang. Awak coba amal, pahalanya hilang. Kenapa? Karena kita menyambat orang. Kadang-kadang cerita itu buai kada mesti sama dengan kenyataan. Kadang-kadang cerita kada cocok apa yang terjadi. Ada kawan ulun berkisah, orang Banjar lewat di kampung orang kita Jawa. Rupanya di kampung itu tuh ada pengantinan. Lalu dia orang Banjar, sopo sing manten kang. Kalau dia orang Jawa, boten ngertos. Kalau dia orang Banjar, boten ngertos kang kawin. Dikira akan pengantin boten ngertos, padahal ada tahu. Virallah cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Kan kada cocok dengan kenyataan. Sakarnya
minggu hadapan lewat pulang di kampung yang sama, ada orang meninggal dunia, betakon pulang sini, sopo sing mati mbak, boten ngertos di sini. Omai jenang banjir marasnya limbah, hanya seminggu mbak kawin sudah mati. Kebanyakan minum keriting deui loh limbah. Kenapa timbul fitnah? Karena di antara kita ada orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Maka timbullah fitnah di mana-mana. Lebih selamat kita jangan umpatan, jangan menyambeti orang. Kalau kada bujur fitnah ngarannya, kalau bujur ribah ngarannya, menghabiskan amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita habis diambilnya, maka dosa orang itu kita nak memikolnya pulang. Maka itu jangan suka menyambung cerita nak ada baik. Kita jangankan puja orang, kita mendengar seorang aja kadang-kadang bisa salah paham. Ada kisah pengantin hanyar ini malam pertama mau mengadakan kejutan yang menyenangkan untuk istrinya supaya bini himong di malam pertama. Kalau bahasa anak muda namanya surprise. Menukar durian sebiji, anak dua duit kedede, menukar sebiji dari toko ipar banyak, ikan kapar masak kuning, banyak beipar awak paning. Kalau ada paning nukar duit dua duit kedede, akhirnya menukar durian yang belum langka, yang belum bangkang ditukarkan ke belum dibungkus pisit-pisit buat dalam sangki, masukkan ke kamar, jenah hasrat hati tengah malam ada orang gulingan, hanya durian dibuka, namun belum gulingan kita kan baunya keluar obatnya. Jadi mahadam gulingan, cuman kamarnya bersebelahan Tuhan Tuhan. Rumahan lo Pak. Maka kamar tadi dindingnya satu dinding, kawan kamar Tuhan terpelik yang paling tipis, yang 3 mili itu nah, sedikit bergerak di sebelah kedengaran Tuhan. Masuk ke kamar beinit kayak patikus, termasuk ke dalam tumpukan beres bergerak lagi. Sudah di atas jam 12 dikira minanto Tuhan sudah gurih. Rupanya belum, Tuhan mengintai itu apa yang terjadi malam ini sebenarnya. Jadi sudah dikira goreng yang laki ingat di durian, dim jangan laki durian, buka dim, nang minta itu durian juga, mandangannya cuma buka dim, ai jamin Tuhan. Kenapa kakanakan nih? Maka hendak membuka kepada deh pulang. Cakap dijuhud seorang kan lain paham kan, orang durian paham itu amat lain. Sekali sudah dibuka oleh Nabi ini karas pengai jam ai demi Tuhan, hanya saya buka sedikit sudah karas. Jadi jangan lagi paksa deh, jangan ini pisit pengai Tuhan gawat kekanak-kanak. Kenapa bapak karasan bapak paksaan? Sekali memaksa membuka durian taguli pas tangan lengkap aduh sakit tadahnya. Sekalinya nangmin lagi merasa oh mati nyamannya jamin Tuhan ikan kenyamanan ambil anakku tadah. Sekalinya nangmin nanti bersurah pulang juga panggilnya takut ni mama lu kok hendak juga wali betul orang ajar minanto akan sebelah tapi Tuhan pulang. Yang selamatnya jangan suka menyambeti orang habis bisa. Idza kana kalam min fiddah kana sukut min zahab. Ojesa Nabi Sulaiman, bila kita bercakap baik nilainya emas, tapi bila bercakap baik nilainya perak, tapi menahan diri jangan bercakap jahat nilai emas. Mana mahalnya emas daripada perak? Jauh mahal emas. Jadi nakianya jaga lidah, jangan sembarangan di dalam bercakap, surga rindu. Yang ketiga wamut emiljian, orang yang memberi makan kepada orang lapar. Kenapa? Sebab karena ujar Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala alannar. Siapa orang yang pernah menyuguhi tamunya saudara seagama
sesuai dengan seliranya, sidin makan kenyamanan, nyaman makannya, maka kita suguhi sidin, maka yang menyuguhi haram jasadnya disentuh api neraka. Maka itu orang beheri katunjuk menyuguhi tamu. Kalau tamu datang lapar, kada bulik-bulik kalau kada kenyang. Itu prinsip orang beheri. Sampai wah ini sekali ha. Beheri kami berjalan ke rumah sepupu hari raya, kanyang dah makan wadai jam 9, belum tengah hari hendak bulikan, ada dibulihakan sidin, ada bulik-bulik di sidin, makanan holo. Jadi kami masih kanyang, kada usah, kami ada bulik di sini. Bila bulik kena kalau kau kapohonan makan holo, maka patitia tinggi dulu ni kapohonan tersangkut dengan tiang dengan kongkai burung kepala lapar holo, makan ayo hai dulu kami makanan sakannya belum masak, adanya nasi aja lagi masak belum. Ada lawas baik api sini jokol rumah pakai kayu api, kamu masak susah kami keluarga susah, kami susah memasak pakai kayu api. Sekarang ada lawas kakak sepupu turun ke pinggir sumur, mau tinggi kangkong nang melayang di sumur, kangkong diputiki dihiris curing-curing, yang mencuring penyaman, anak ditumis curing di racikan sidin, cabai rawit, anda ki bawang, anda ikan bilis sedikit di sana, masukkan ke pendisir hari ini, masak kangkung, masak nasi, jebol makanan, banyak bakuyaman palingan makan hanya kulikan. Makanya orang behari itu ada bulik-bulik kalau ada makan. Makanya orang behari itu banyak mengamalkan ilmu, makanya banyak mati bakaramat banyak. Tapi ada itu yang mati jadi hantu, ada juga yang amal perbuatannya. Rupanya surga rindu. Yang ketiga, keempat, siapa yang dirindukan surga? Wasaimin fi syahri Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, surga rindu. Kenapa? Karena puasa mendidik untuk kita belajar beramal ikhlas. Karena puasa itu orang kadang tahu kita ni puasa apa kadang orang kadang tahu, tapi kita tetap puasa berarti kita mengharap semata-mata karena Allah. Ada kemasukan riya, puasa itu ada kemasukan riya. Maka kalau ada kemasukan riya pahalanya ganal. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Ternyata balasan ibadah puasa dirahasiakan oleh Allah. Maka kita pada tahu orang puasa apa. Makanya beramal ikhlas ini, wal ikhlas yuhasidul amal. Beramal ikhlas itu binting amal. Ibarat pohon, ikhlas itu akarnya. Selama akar masih mau bersembunyi dalam tanah, pohon itu selamat, berbuah, berkembang, berdaun. Tapi kalau akarnya keluar dari persembunyiannya, pohon rapat, jadi akan berbuah. Amal itu juga. Makanya puasa ini mendidik babal ikhlas. Ulun berpasan itu. Ulun mondok di Pekalongan, Jawa Tengah. Hendak mulik Mbah Yai Imran Mas Hadi Pekalongan. Sidin berpasan awan ulun. Yang sidin ikam bila mondok sudah tamat hendak boleh ayuhan. Tapi dua pasan hendak ceramah, hendak mengajar, hendak bermasyarakat. Tapi ada dua yang diamalkan, yang harus dipegang dalam kehidupan. Satu, bila bermasyarakat, ikam jangan kasar orang. Bila kasar surah orang saring. Walau di rumah kan main ini dikasarin pulang. Ini kepala orang. Ada kawan orang lagi. Jangan kasar bakawan, jangan kasar bermasyarakat, jangan kasar. Amun nak mengajar, jangan kasar awan murid nang kada bisa, jangan kesian sidin. Mana sudah membebal di mamai pulang. Kemudian bagi matanya
Kalau anak pian bungol begini, jangan memayan aku uang banget. Nang ketiga, amun nak ceramah aja, jangan kasar. Karena kita kada tahu nang hadir ini siapa nang paling banyak ibadah dengan Allah, mana tahu. Siapa yang hatinya paling lembut, kada tahu. Siapa yang dermawan, kada tahu. Siapa yang dekat hatinya dengan Rasulullah, mana tahu. Kadang-kadang penampilan biasa, berdiam di kampung aja. Ihiga tagah berdiam gue tagah tentang masjid dia. Tapi hatinya lingai, hatinya tentram. Memang di sekitarnya tagah aja, tapi hatinya bersih. Hanya ingat dengan Allah. Kadang-kadang penampilan pada menjamin isi dalam. Dulu almarhumlah Gus Dur, saya pernah ketemu di Pekalongan. Beliau itu penampilannya santai, tapi Sidin itu hafal Al-Quranul Karim. Sidin itu nomor HP ribuan hafal. Seorang nomor HP orang rumah ada hafal. Cuman yang hafal satu, cuman nomor HP budak itu cuman yang hafal. Kenapa? Ada wajib menyimpan di HP seorang. Kalau mau pertemuan bini melayang HP, tunggu 3 bulan menghafali. Telepon pertama telepon Tuhan. Cerdas kita, penampilan sederhana tapi hebat luar biasa. Ada kiai tulang ceramah membawa santri seikung habis ceramah disangui bekal. Kalau di Jawa di Pekalongan di ceramah dikasih bingkisan, bungkusan nasi lauk dikasih tahu di sini. Jangan ada tahu ya. Kalau belum minta kan dulu yang benar. Cuman kalau diberi alhamdulillah. Mungkin diberi kebanggaan. Begayanya begayanya. Tapi jujuran. Sekalinya boleh ke rumah disangwek bungkusan 2. Cuman panitia belum ada. Bungkusan 2 ini akhir kiai aja kah atau dibagi 2 awan santri tadi? Di jalan pikir kiai ulun tolak berdua. Dijulungi bungkusan 2. Sebuting ganal, sebuting haloi. Mungkin maksud panitia 6 ganal akhir ulun jadi 6 haloi akhir santri. Kadang mungkin lah 6 ganal akhir santri 6 haloi akhir ulun. Boleh ke rumah dibagi 2. Santri ini ada oleh-oleh saking pengajian, monggo dibawa oleh santri yang ganal hakim sijil. Sampai ke rumah, Bu Nyai sudah tidur. Jar Mbah Yai, Bu Nyai tangi bisik. Bangun dahulu. Ini ada oleh-oleh saking pengajian, monggo didahar. Ada oleh-oleh dari pengajian, silahkan dimakan. Bangun yang ini. Sekali dibuka ternyata isinya segol kok. Isinya nasi warak. Kada belau. Ini kiai. Berarti lauknya dari bos santri tadi. Rupanya panitia membungkus belain. Nasi sebungkus, lauk sebungkus. Imbaham santri sampai ke rumah, alhamdulillah. Ulun santri itu sebanyak ini lauknya kayak apa guru nang bungkusan ganal. Ada tahun nasib berbeda. Makanya ulun kamen aja tulang ceramah. Kalau dikasih bungkusan ulun bukai syuting-syuting. Yang lauknya ayam hakim ulun, yang lauk hintalu hakim santri. Rugilah ulun ceramahnya dapat ayam ulun hintalu. Ayo, baik berkelahi berdua. Maka jangan terpesona dengan penampilan luar saja. Jangan mandang enteng kepada orang. Kita tidak tahu bagaimana bersihnya hati orang. Biar kita bisa menghargai orang lain. Jangan kasar awan orang. Satu. Yang kedua, Sidin. Makanya orang ceramah kan ada kasar. Seorang singgung akan ada guru itu ada bisa nyinggung ada bisa. Namun ulun menyampaikan dia ada singgung tujuan aja. Ada sing aja nyinggung ulun. Dan ulun hanya sing aja nyinggung tidak. Karena pasar guru itu
karas dendam dulu karena ulun takut nang hadir ini kada beretaan hatinya lagi senang. Mungkin di rumah tadi ada yang sudah menyakiti anak, mungkin ada yang belum bertaguan minanto, jadi suntuk kan. Aku di sini ulun bakal karas, tak suntuk, ulun kok setok bener. Jadi ulun bawa enjoy, bawa santai. Yang kedua di sini kemanapun ceramah, bermasyarakat, menolong kawan yang ikhlas. Jangan mengharap balasan. Kita menolong tetangga, jangan mengharap balasan. Tetangga aruh pengantinan kita buat hayam, jangan niat menghutangi. Kan berpahala itu. Niatnya bersedekah, dibalasnya alhamdulillah. Kada dibalasnya nasib lah. Kau diapakan? Jangan kita mengharap. Nah, mengajar kayak itu di sini. Ikan menakulah pesantren di sini makan Allah. Beisi usaha hanya pula pesantren. Biar ikan di sini jangan mengharap bantuan orang semata-mata. Menurut ada bantu ikan mulah, ada kaya mulah. Pasang sidin kayak itu, kayak tahu sidin. Makanya ulun ada sedikit bekabun, ada jualan sedikit. Demi ulun bulan pesantren. Padahal ulun ngajar di pasar Inanggana itu tahun 95 sudah sampai ini, tapi kan anak-anak ulun ulah bahasa kesian anak ini di mana ngajar ulang apa dulu namanya Nurul Mashhad Darussalam, mengambil nama di Pekalongan. Sampai ini alhamdulillah perempuannya sudah selesai. Ini yang laki-laki lagi, biar kita ini jangan menyuruh orang aja wakaf juga ada usaha. Nah, yang ikhlas di sini, jadi kita ada mengharap banget sama orang, tapi bila orang menyulungi, alhamdulillah. Nah, nyaman kalau kita ada apa-apa, pucuk untuk pesan siapa nampali betul di sini kita yang ikhlas, tulang ceramah di sini yang ikhlas. Ibaratnya ulun bulan Syawal tadi anak ke Banjarmasin, undangan di sana 10 hari. Ulun telepon pulang kiai, ulun nak Banjar, minta maaf kata kawas hingga di Pekalongan. Kadang apa di sini yang penting yang ikhlas ya, yang ikhlas itu pampasan sini. Ulun kepada nak mana-mana di sini membawa duit, Kalau kau pernah dia akan ingat menyamui. Maka tiket 2 kali naik ulang kan, maka kali ketiga ulang kan. Nah dari Jambi ke Jakarta sekali pesawat dan pas dari Jakarta ke sini sekali pulang. Kita pakai mobil pulang, mungkin buat duit, mungkin tiap kali menjual ini kayak apa? Beneran juga. Kita di sini ceramah pada usah harap-harap. Kita akan usah memikirkan amplop, karena amplop sudah dipikirkan oleh haji anak. Lagi nampak kalau memang dipikirkan. Jadi dipikirkan ini berdahulu sudah. Bagaimana kita boleh pikirkan kakak itu pakai kalau itu aku menambah yakan. Kita ceramah itu pada usah mengharap amplop di sini. Diberi orang ambil, ada diberi orang akademi. Tulah keundangan kada usah mengharap hidangan. Tulah saja orang bertahlil kita bertahlil. Apa kayaknya orang berdoa kita beramin. Yang itu ada hidangan keluar makanan. Ada hidangan berikan. Bila dunia mengundang pulang jangan tolakan. Makanya puasa itu karena pahalanya karena mendidik beramal ikhlas. Jadi yang dirindukan surga itu apa? 1. Baca Al-Quran. Yang kedua jaga lidah, jangan menghina orang terus, jangan nyambeti orang. Yang ketiga beri makan orang yang membutuhkan, yang kelaparan. Yang keempat datangnya bulan Ramadan, kita puasa bulan suci Ramadan, itu surga rindu, maka diadakan peringatan. Kena pulang bulan Syawal ada akan pulang pengajian halal bihalal ngarannya, supaya kita ini berhalalan. Hidup nih jangan menyimpan dendam. Kemudian kita menyimpan dendam sakit hati. Kadang nyaman kita kalau menyimpan dendam, supaya hidup jangan bermarah-marahan, tapi hiduplah bersayang-sayangan.
kal walid ma'al walad, seperti sayangnya orang tua dengan anaknya. Jangan bersesarikan. Orang kalau bersesarikan terus bukan tambah nyaman, tambah suntuk hidupnya. Ada kisah nang bini penyarikan, nang laki kada keingatan. Nang laki ini kan tujuh karena tulang pengajian bersepeda tinjak membawa payung. Rupanya payung sapu tangan di luar, sidin pengajian di dalam. Tiba pengajian pulihkan payung tertinggal. Bini penyarikan, bang bini langsung menyambar. Laki panat boleh di pengajian langsung sabar sini melihat payung mana payung di sini. Nah, jenang laki tertinggal pada ingat aku. Omah jadi bini kayak di pengajian payung hilang, isok syuting pulang, syuting pulang. Oh, payung main itu karang. Cara punya lebihnya jenang bini. Kayak patuai jenang laki aku pada ingat bang. Coba tak nih jenang bini. Ingatlah, kenapa nanti sampaikan guru tadi, umah mai di sini, jangankan mengatakan itu, payung sudah dari kalian. Umah jenang bini nampak nasib kau makan dapat laki kada peringatan gini. Ikam jenang bini ayu hai sok tolak pengajian, tapi ikam kada boleh pakai payung. Ikam anak kehujanan kah, anak besar kah, anak jipus kah, lantak kau lagi sini, anak puyuh kah, anak mampus kah sekali jenang bini tuha udah. Pilih-pilih mata laki, bukan kada waniawan bini kada, cuma bini ini terjangkau pada laki. Karena insiden, rupanya malam-malam nang laki nang bini berpikir, marah selaki ketulak apa pengajian kada berpayung. Berusilah hujan garing insiden, marah seorang Tuhan garing puyuh. Baik aku mengalah hanya nang bini, ada dulu sedikit pertukaran ke payung ha. Marah aku kada jadi menabung. Rupanya Pak Ai, bini penyarikan loh, rupanya hatinya baik. Makanya ibu-ibu sudah terlanjur pamamayan penyarikan taruh akan aja. Yang penting hatinya baik. Tukarakan dia payung. Jika mengatakan abahnya jangan sampai tertinggal di payung-payung hanya. Kan bila tertinggal hukum abahnya boleh ditelantar kan. Ada boleh masuknya tahu orang sini pada laki penakutan dia tuh pucung. Makan ikan jadi makan atau pucung gitu. Nah laki penakutan kalau gurih di luar. Akhirnya tulang pengajian payung di bawah, hati-hati. Ada lagi disangkutkan di pagar tapi dikapit di bawah ketiak. Orang pengajian sini berkapit payung, orang pelajaran berkapit payung, bersalaman keliling payung tetap dikapit. Puyuh payung karena kopiah karena hidung kawan. Nah pandeng payung ku selamat di sini. Sampai ke rumah payung masih berkapit. Sana lakinya alhamdulillah umanya. Alhamdulillah ada jadi ulut-uling di luar. Kenapa payung tak boleh? Jadi jenang bini ikam payung di bawah boleh. Sapi dan mana? Tidak pulang tinggal mana ada untungnya makanya hidup ini jangan bermarah-marahan tapi bersayang-sayangan maka diadakanlah halal bi halal. Makanya waktu ulun untuk di Pakalungan tuh setiap acara apa saja tetap diadakan pengajian, pengantinan pengajian, kaina hamil bininya pengajian lagi, kaina beranak ngasih nama anak pengajian, kaina bersunat pengajian ulang, nikah lagi pengajian lagi, di mana-mana ulun tempat kiai selalu ada pengajian. Yang belum ulun pernah ketemu orang minta cerai diadakan pengajian. Padahal kalau ada bagus banget. Kenapa? Sebab karena pengajian pasti mendatangkan manfaat. Di dalam kitab tafsir Sawi ada dua manfaat pengajian. Pertama, parubbama intafa'a bihi man alimallahu imanahu. Kadang-kadang sebab kita pengajian, orang yang belum dapat hidayah Allah, dia akan mendapat hidayah Allah, lalu dia beriman. Kita yang sudah dapat hidayah, tentu harapan agar keimanan kita semakin kuat. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, beliau termasuk wali yang serba mewah, sidin kaya, sidin sugih, sidin punya dalil tahadus bin nikmah wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Jadi kemana-mana berjalan agak mewah kendaraannya. Waktu itu ada orang yang belum dapat hidayah Allah, mengambil lupa menggelenggot
sekalinya melihat Tuan Syekh lewat, lalu dipanggilnya Tuan Syekh. Itu kan ada hadis Nabi sepian, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini kan penjara orang mukmin. Kalau ini penjara, kenapa nyaman pian pada kami? Kami yang